150 hari pemerintahan yang saya pimpin, sebenarnya boleh saya katakan ya dengan apa adanya bahwa saya mempunyai suatu katakanlah keberuntungan bahwa masa antara saya ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang pemilihan presiden dan saat saya dilantik cukup lama. Kalau nggak salah ya 6 bulan kalau nggak salah. Nah 6 bulan itu saya manfaatkan benar-benar untuk persiapan. Saya kumpulin beberapa pakar, inti saya diskusi. Tentunya kita sudah punya program, kita punya strategi yang sudah kita umumkan, ya kan. Tapi kuncinya adalah bagaimana strategi yang kita sudah canangkan, yang sudah kita godok, bisa diimplementasi, bisa dieksekusi. Kan kuncinya itu. Nah, pertanyaan saya Pak Presiden, sejauh ini Bapak melihat dalam 6 bulan Bapak bekerja sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, kalau dari skala 1 sampai 10 Pak Presiden, ini sudah berapa Bapak menilainya? Pencapaian Bapak ini, karena banyak yang berharap Bapak ini justru melakukan lompatan, karena kita cuma punya waktu 13 tahun untuk mencapai Indonesia emas. Dan Bapak punya waktu 5 tahun, dan sekarang sudah hampir 1 tahun. Artinya Bapak melihat skala 1 sampai 10 dalam 6 bulan ini sudah berapa? Apakah nanti 6 bulan ke depan akan ada strategi yang berubah untuk mempercepat lagi? Pertanyaannya tadi Pak, birokrasi dan penegakan hukum. Karena kita melihat justru jangan-jangan itu sebagai kuncinya. Penegakan hukum dimulai dari tentunya aparat penegak hukum. Karena penegakan hukum yang baik adalah bukan ke depan, tajam ke depan, tapi tajam ke dalam, bukan tajam ke bawah, tapi juga tajam ke atas. Nah, mungkin itu Pak pertanyaan dari saya Pak. Baik, terima kasih. Saya kira pertanyaan sangat bagus. Anda minta saya kasih nilai untuk diri saya Sejauh ini Pak? 5 bulan ya, 6 bulan. Saya terus aja saya bangga bahwa sekarang ini saya kasih nilai diri saya 6. Oh, masih jauh Pak ya, dari 9 berarti. Tapi artinya nanti akan ngegas ya Pak ya? Tapi passing grade. Nilainya C itu. Tidak hair. Iya kan? Member. Iya, saya tidak hair. Dalam arti saya ingin lebih cepat. Tapi sekarang aja saya udah dibilang cowboy kok. Iya kan? Sekarang saya dibilang politik komando. Komando, iya kan? Benar nggak? Kasihan menteri-menteri saya. Jam 12 malam saya telepon, ya kan? Jadi saya ingin kita memang harus bergerak cepat. Tapi bagaimana kalau kalian bisa yakinkan MPR DPR memberi saya mandat apa itu? Super smart. Mandat yang apa gitulah, bisa tak ya. Atau siapa bisa kasih saya tongkat Nabi Musa atau ya. Jadi memang Anda benar. Jadi birokrasi kita menjadi masalah dan sikap mental, saudara-saudara. Demokrasi ini membuat semua politisi yang dipilih, bupati, wali kota, gubernur, harus membalas tim sukses, harus membalas mereka yang mendukung. Artinya apa? Semua ingin jadi ASN. Program makan bergizi yang saya canangkan, yang banyak tidak dipercaya oleh sementara orang ya,
bukan banyak orang, tapi ada sementara yang awal-awal waktu kita gagas mengatakan tidak perlu, tidak bisa, tidak akan berhasil dan sebagainya. Alhamdulillah Januari tanggal 6 kita roll out, kita gelar, berkembang terus dan sampai hari ini sudah lebih 3 juta penerima manfaat dan akan terus berjalan sampai Desember. Saya perkirakan mungkin Oktober, November kita sudah bisa hampir mencapai 100% sasaran. Banyak sekali yang kita bisa capai. Pertama, khususnya menghadapi Lebaran ini dan Ramadan ini, bulan Ramadan ini, saya merasa sangat terkesan. Pertama bahwa harga-harga sembako terkendali. Kan saya sering mengatakan saya sudah lama jadi orang Indonesia, ya kan? Jadi saya mengalami tahun 60-an, tahun 68 kita krisis pangan. Kebetulan ayahanda saya waktu itu Menteri Perdagangan, jadi ikut mengurus. Jadi saya besar di kondisi itu dan selalu urusannya adalah harga beras, harga gula, minyak goreng, daging, telur, dan sebagainya. Jadi saya alhamdulillah pada saat saya presiden, Lebaran saya pertama, Ramadan saya pertama, harga-harga aman. Itu saya sangat merasa saya sangat merasa bahagia. Alhamdulillah. Mudik tahun ini pun saya juga merasa bahagia. Saya dapat laporan kecelakaan mudik tahun ini berkurang 30% daripada tahun yang lalu. Nah, ini juga karena kerja keras banyak orang ya. Jadi saudara-saudara, banyak orang libur, THR, menteri-menteri saya nggak libur itu. Mereka sampai malam monitor ada kemacetan di mana, ada jembatan yang ya itulah, tapi itulah namanya kebanggaan ya kalau kita bisa bermanfaat, bekerja untuk rakyat kita, itu kehormatan. Anda kembali menyaksikan Kompas Petang bersama saya Sister Tarigan. Saudara, dalam diskusi dengan pemimpin redaksi di Hambalang, Presiden Prabowo juga bicara soal kritik mahasiswa per pemerintah lewat demonstrasi dan kritikan atas undang-undang TNI yang baru. Masalah demo adalah biasa. Dalam negara sebesar kita, kan kita sudah sepakat berdemokrasi. Orang berdemo itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Hak berkumpul, hak berserikat, dan sebagainya. Jadi, itu menurut saya biasa. Kalau ada abusive, ya kita harus investigasi dan kita harus proses secara hukum kalau abusive. Tapi Mbak Uni harus tahu. Coba perhatikan secara objektif ya, dan jujur ya. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong. Iya kan? Pertama, ada demo melawan efisiensi. Demo katanya dana pendidikan akan dikurangi. Demo, jadi harus objektif. Kita bukan anak kecil, Mbak Uni, ya kan?
kita hormati hak untuk berdemo, asal demonya damai, tidak mau menyulut kerusuhan. Nah, kalau bakar-bakar ban itu bukan damai. Jadi selalu dalam pengelolaan suatu negara kita waspada. Apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba? Ini berlaku lazim. Data-data keluar sekarang. Pemerintah Trump membubarkan USAID. Dan di situ ketemu bukti-bukti bahwa USAID membiayai banyak LSM-LSM di mana-mana. Bahkan ini kan keluar semua. It's public knowledge, Mbak Uni. Ya. Jadi saya mengajak kita berpikir dengan jernih, ya kan? Demo itu hak, tapi juga kalau demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan, ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan melawan kepentingan rakyat. Demo kenapa? Bisa di London, di Amerika, di mana demo nggak usah merusak pagar, nggak usah merusak apa itu stasiun bis, terminal bis. Ini kan uang rakyat. Boleh demo di kampus, tapi jangan merusak fakultas. Ini uang rakyat. Ya, jadi dan Mbak Uni perhatikan nggak? Petugas-petugas polisi kita sekarang tidak bersenjata. Ya, jadi masalah abusive oke, catat. Tapi dalam Mbak Uni sendiri mengatakan berapa ratus demonstrasi, berapa kasus abusive. Ya, jadi saya paham dan saya tahu setiap institusi ada yang tidak beres. Ya, organisasi yang besar, ya kan, pasti ada yang namanya manusia, namanya kadang-kadang anak muda, emosi, panas dan sebagainya. Tapi nggak ada niat dari pemerintah untuk menekan, nggak ada. Untuk apa? Kita mau kerja untuk rakyat. Tentang soal kenapa kok RUU TNI ini begitu dipercepat? RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam beberapa tahun itu. Ya. Panglima TNI 1 tahun ganti, Kasat 1 tahun ganti, karena usianya habis. Waktu dia untuk kariernya, begitu mau dipakai, usia habis. Di mana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun. Nah, di situ saya sebetulnya mengatakan, saya bilang, ini kalau tidak ini berapa jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa, inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Gak ada niat TNI mau difungsi lagi, come on, ya kan? Nonsense itu saya katakan, tidak ada niat TNI ya keluar dari politik. Coba buka sejarah, di mana TNI keluar dari politik dalam sekian puluh tahun, berapa? Ya, waktu kejadian Dujungsi ABRI itu, ya memang Bung Karno yang ajak ABRI masuk karena kondisi Indonesia diserang, diganggu, PRI Permesta, DITI, RMS. Akhirnya Presiden waktu itu Bung Karno mengatakan darurat perang. Kita jangan lihat kondisi sekarang, kita lihat kondisi tahun 50-an itu. Iya kan? Saya masih ingat, saya masih anak kecil, dari Jakarta mau ke Puncak lewat Bogor, dihentikan di tengah jalan. Di jalan ke Puncak itu DI rambut gondrong di pinggir jalan, dihentikan. Ya mereka minta makan, minta ini. Jadi
kondisi zaman berbeda-beda. Ya. Jadi menurut saya undang-undang TNI itu is a non-issue. Tidak ada niat. Semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil pensiun dini. Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan. 14 itu. Intelligence, bencana alam, Basarnas, dari dulu kan ini hanya mengformalkan. Kemudian apa ya katanya kejaksaan, kenapa? Ya kejaksaan ada jaksa pidana militer. Kemudian hakim agung, ada hakim agung ya kan? Kamar militer, dan kalau dilihat semua itu ada reasoningnya. Jadi menurut saya is non issue, itu rakyat juga tahu kok bahwa. Tapi transparansi proses pembahasannya juga akan dipersoalkan. Itu yang memicu demo sebetulnya, Pak. Selain konten ya, selain konten yang dikhawatirkan bahwa ini kita mengarah ke militarisme negara, militarisme ada kotor-kotor lagi kayak zaman Orde Baru. Ya sudahlah, ya. Gak ada itu. Ya. Okay. Gak ada militarisme apa, ya kan? Militarisme apa? Kenapa orang nggak ribut kalau Thailand itu kudeta berkali-kali kok? Kenapa nggak? Anda ngerti nggak ada itu? Dalam diskusi dengan 7 pemimpin redaksi di Hambalang, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto mengomentari komunikasi publik pemerintah terhadap isu teror kepala babi kepada jurnalis Tempo. Selain itu, Prabowo juga menjelaskan tanggapannya soal tarif impor yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Indonesia. Apa itu? Komunikasi. Salah ucap. Ya, tim saya kan orang-orang baru dalam pemerintahan. Banyak orang baru dalam pemerintahan. Sebagian menteri-menteri yang senior ada yang dari kabinet lama, ya. Tapi banyak yang baru, ya. Jadi mungkin kurang waspada, kurang hati-hati dalam mengucap, ya. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan, ya. Saya belum ketemu sih sebetulnya setelah. Saya juga kaget ya, masalah kepala babi dan apa ya, itu tikus kirim, itu juga saya kira gaya-gaya apa ya, taktik teknik gitu-gitu ya. Bagi saya juga saya nggak terlalu percaya bahwa yang melakukan itu punya sifat-sifat, saya ulangi, saya kira yang lakukan itu ingin mengadu domba, ingin menciptakan suasana yang tidak baik. Menurut saya itu, ya. Tapi benar itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru itu, ya. Saya kira beliau menyesal, ya. Tapi ini alasan yang saya bisa kasih adalah mungkin ya karena baru dalam posisi pemerintahan yang selalu disorot. Jadi kadang-kadang orang yang dari dunia perencana atau dunia survei atau dunia akademis muncul di panggung publik kurang cepat menyesuaikan menurut saya. Trump. Ya, masalah Trump ini kita harus lihat nanti, mungkin kita akan mengalami dampak yang berat mungkin. Terutama yang bisa kena adalah industri tekstil, sepatu, garment, dan furniture. Ya, ini berat karena ini padat karya. Tapi kita akan cari jalan keluar. Kita harus berani mencari pasar baru.
kita ini terlalu manja juga sih. Ya, kita tuh selama ini tertarik oleh ekonomi Amerika, benar, karena ini kan sistem ekonomi yang Amerika ajarkan kepada kita, kan? Iya kan? Free market, benar nggak? Globalization, iya kan? There are no borders. Mereka ajarkan kepada kita. Kita murid yang setia. Ya kan? We follow what they teach us. All the time. The 60s, the 70s, the 80s, the 90s, 98, 99 kita ikut IMF. Paling setia, paling loyal. Sekarang kita harus bangun, kita harus dewasa. Dan tidak hanya kita, Eropa, negara ASEAN, semua, Australia, semua. Kalau begitu, sekarang situasi berubah. Dan memang benar situasi berubah. Dan itu yang saya sudah ingatkan bertahun-tahun, saya ingatkan. Tolong buka rekam digital saya, rekam jejak saya. Saya sudah ingatkan. Saudara-saudara sekalian, Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Tapi orang bilang, oh retorika. Tidak, saya dari dulu. Saya dari dulu memperjuangkan, saya sudah sadar, saya sudah mengerti bahwa suatu saat nobody is going to help us. Tidak ada yang akan bantu kita kecuali diri kita sendiri. Dan ini realita. Tidak ada yang bantu India, tidak akan ada yang bantu Vietnam, tidak akan. Setiap negara harus mengurus dirinya sendiri. Tapi, banyak orang mengatakan juga bahwa Amerika memaksa semua negara untuk cari pilihan lain. Nanti Kanada sudah mengatakan, Ya. Anda baca, Anda dengar pidatonya Perdana Menteri Kanada. Kalau Amerika tidak memimpin, Kanada akan memimpin. Bayangkan, Kanada nanti sama Eropa Barat, ya kan? Saya akan berangkat juga ke Eropa awal Mei. Saya akan ketemu Perdana Menteri Anwar nanti sore. Kita koordinasi. Kemarin Menteri Menko Perekonomian Pak Airlangga dari Kuala Lumpur koordinasi. Nanti Menteri-Menteri ASEAN juga akan koordinasi. Dan kita terus hubungan negosiasi. Saya akan kirim Pak Airlangga ke Washington. Kita sudah punya kontak dengan tokoh-tokoh di Washington. Kita akan diskusi. Negosiasi. Untuk negosiasi. Ya, kita akan negosiasi. Kita bilang, loh, tapi satu hal yang saya ingin sampaikan. Amerika sebenarnya punya hak. Ya. Karena dia ingin membela kepentingan nasional dia. Ya kan? Bayangkan negara-negara lain punya surplus $300 miliar, $200 miliar, $100 miliar, ya kan? Benar nggak? Ya, dibenarkan oleh BTU juga. Iya kan? Kita ini termasuk surplus yang Kecil. tidak terlalu besar, $18 miliar. 17 Ya, tapi maksud saya juga ya, pengusaha-pengusaha kita juga harus istilahnya punya long term planning, ya, dan tidak tergantung kepada satu pasar yang enak.